Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Lutfia dengan NPM 41154-03023-0037 dari Universitas Langlang Buana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Sebelum itu, mari kita bahas latar belakang dari ketiga kurikulum tersebut terlebih dahulu yuk. Dalam dunia pendidikan, kurikulum memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum tidak hanya menentukan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran tersebut dilaksanakan agar mampu menciptakan generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum di Indonesia terus mengalami pembaruan sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan global. Nah, dari sinilah kemudian lahir berbagai kurikulum yang pernah digunakan secara nasional, mulai dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau yang biasa disebut dengan KTSP 2006, kemudian disempurnakan melalui kurikulum 2013, hingga akhirnya melahirkan kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Selanjutnya, ada perbedaan antara ketiga kurikulum tersebut. Yang pertama, dari segi aspek orientasi atau filosofi kurikulum, KTSP 2006 masih berorientasi pada penyampaian materi pelajaran. Tujuan utamanya adalah bagaimana guru bisa menuntaskan semua isi buku pelajaran. Jadi, ukuran keberhasilan belajar masih sebatas pada seberapa banyak materi yang dikuasai siswa. Sementara kurikulum 2013 mulai mengalami pergeseran arah, yaitu berorientasi pada pengembangan kompetensi. Artinya, siswa tidak hanya diharapkan tahu isi pelajaran, tapi juga mampu mengaplikasikannya dan menampilkan sikap yang baik. Pada kurikulum Merdeka, menekankan pada capaian pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual. Di sini, pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Perbedaan kedua dari aspek materi pembelajaran. Pada KTSP, memiliki materi yang padat dan banyak, bahkan seringkali membuat siswa terbebani karena harus menghafal begitu banyak informasi. Sifatnya masih teoritis dan belum terlalu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Pada kurikulum 2013, mulai menyederhanakan isi materi agar tidak terlalu berat. Materinya dibuat lebih tematik dan terpadu, sehingga siswa bisa melihat hubungan antara pelajaran satu dengan yang lainnya. Misalnya, tema lingkungan bisa dibahas dalam IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia sekaligus. Sementara itu, pada kurikulum Merdeka, menyusun materi yang lebih fleksibel dan kontekstual. Artinya, guru boleh menyesuaikan isi pelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa. Materi juga bisa dihubungkan dengan kondisi lingkungan sekitar supaya pembelajaran terasa nyata dan bermakna. Perbedaan yang ketiga ada dari aspek fokus utama pembelajaran. Pada KTSP, menekankan pada penguasaan pengetahuan. Jadi, siswa dianggap berhasil kalau bisa menjawab soal atau mengingat informasi dari buku. Sementara dari Kurtilas, memperluas fokus kepada kompetensi, yaitu keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuannya agar siswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga berperilaku baik dan terampil. Nah, pada kurikulum Merdeka, fokus pada pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana siswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga mampu menerapkan, mengaitkan, dan menilai informasi dari berbagai sisi. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk pemahaman yang bermakna dan karakter yang kuat. Perbedaan yang keempat ada dari segi aspek pendekatan pembelajaran. Pada KTSP masih menggunakan pendekatan teacher center, artinya guru menjadi pusat kegiatan belajar. Guru menjelaskan, siswa mencatat, lalu mengerjakan tugas. Akibatnya, siswa kurang terlibat aktif dalam proses berpikir dan bertanya. Pada Kurtilas, memperkenalkan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan.
Siswa mulai lebih aktif karena diajak menemukan pengetahuan lewat kegiatan belajar yang berproses, bukan karena sekedar menerima. Sementara itu, pada kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan yang lebih beragam dan modern, seperti project-based learning, problem-based learning, dan yang lainnya. Semua itu mendukung tercapainya deep learning, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Perbedaan yang kelima ada dari segi aspek peran guru dan siswa. Pada kurikulum KTSP, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, guru menjadi sumber utama informasi, artinya pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered. Guru menjelaskan materi, sementara siswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat. Siswa hanya dianggap sebagai penerima ilmu, sehingga aktivitas berpikir kritis dan kreatif mereka masih terbatas. Berbeda pada kurikulum Kurtilas, guru mulai berubah menjadi fasilitator, yang artinya guru lebih berperan memberi arahan dan bimbingan agar siswa bisa mengeksplorasi pengetahuan sendiri. Siswa mulai dilibatkan dalam proses belajar, misalnya melalui diskusi dan praktik, tetapi guru masih menjadi pengontrol jalannya pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, peran guru lebih berkembang menjadi pelatih dan pendamping belajar. Guru tidak lagi hanya memberi pengetahuan, tetapi membantu siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir mandiri, memecahkan masalah, menciptakan suatu produk, bahkan melakukan refleksi terhadap kegiatan belajarnya. Di sini, siswa diposisikan sebagai penemu ide, pemecahan masalah, kreator, dan pembelajaran sepanjang hayat. Pada perbedaan yang keenam ada dari segi aspek penilaian. Nah, pada kurikulum KTSP, penilaian lebih fokus pada hasil akhir melalui ulangan, ujian tengah semester, ujian akhir, dan nilai rapot. Jadi, meskipun siswa mengalami proses belajar yang panjang, yang dinilai hanya hasil akhirnya. Jika nilainya rendah, prosesnya tidak terlalu diperhatikan. Sementara dari kurikulum Kurtilas, penilaian berkembang menjadi penilaian autentik, yaitu penilaian proses dan hasil. Penilaian tidak hanya dari ulangan, tetapi juga tugas proyek, portofolio, presentasi, dan kerja kelompok. Dengan demikian, kreativitas dan kerjasama siswa ikut dihargai. Sementara itu, pada kurikulum Merdeka, penilaian jauh lebih lengkap dan menyeluruh. Ada penilaian diagnostik di awal untuk memahami kemampuan siswa sebelum belajar. Penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran untuk memperbaiki dan mendukung perkembangan siswa. Penilaian sumatif di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana capaian pembelajaran telah tercapai. Ada juga assessment as learning, yaitu penilaian di mana siswa diajak untuk mengevaluasi dirinya sendiri melalui refleksi agar sadar tentang perkembangannya. Lanjut pada perbedaan berikutnya ada dari segi aspek karakteristik pembelajaran. Pada kurikulum KTSP, pembelajaran masih banyak menggunakan hafalan. Artinya, siswa mengetahui materi di permukaan tanpa mendalami makna atau mengaitkan dengan kehidupan nyata. Yang penting, bisa menjawab soal ulangan. Di kurikulum Kurtilas, pembelajaran sudah mengajak siswa untuk memahami konsep. Hal ini dibangun lewat pendekatan saintifik yang mendorong siswa mengamati, menanya, mencoba, dan menyimpulkan. Namun, kedalaman pemahaman masih terbatas. Sementara dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran diarahkan pada deep learning. Siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menganalisis, menghubungkan antar konsep, menerapkannya ke dalam kehidupan nyata, memecahkan masalah, dan menghasilkan suatu karya. Pada perbedaan yang terakhir ada dari segi aspek kebutuhan zaman. Kurikulum KTSP muncul di era ketika akses informasi belum terlalu mudah. Fokusnya adalah memberi pengetahuan dasar agar siswa memiliki bekal teori. Pada kurikulum 2013, diterapkan saat dunia mulai memasuki era kompetensi abad 21. Saat itu, siswa tidak cukup hanya tahu, tetapi juga harus bisa menerapkan pengetahuan dalam keterampilan. Sementara dari kurikulum Merdeka, hadir di era digital dan dunia kreatif. Zaman sekarang menuntut siswa untuk kreatif, adaptif terhadap perubahan, berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, inovatif, dan tidak hanya mampu belajar, tetapi juga mampu menciptakan hal baru. Nah, selanjutnya ada sedikit pembahasan tentang deep learning.
Deep learning dalam konteks pendidikan adalah pendekatan pembelajaran yang membuat siswa benar-benar memahami suatu konsep secara mendalam, bukan hanya menghafal. Siswa diajak berpikir kritis, mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, dan mampu memecahkan masalah nyata. Jadi, deep learning ini bukan sekedar tahu, tapi paham sampai ke akar-akarnya, sampai bisa menjelaskan kembali dan bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran deep learning dapat diterapkan melalui berbagai strategi yang mendorong pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis siswa. Melalui project-based learning dan problem-based learning, siswa diajak menyelesaikan proyek atau masalah agar mampu berpikir analitis, kreatif, dan kolaboratif. Diskusi mendalam dan refleksi membantu siswa mengevaluasi ide serta memahami makna materi. Pembelajaran diferensiasi memberi kesempatan belajar sesuai minat dan kemampuan masing-masing siswa. Sementara itu, pengaitan konsep lintas mata pelajaran juga melatih siswa berpikir sistemik dan melihat keterhubungan antar ilmu. Selesai di akhir materi, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.